Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang Syarhul Mandhumah Al-Baiquniyah fi ilmi mustalah al-hadits. Dan insyaallah pada hari ini kita akan bahas lanjutan yang sebelumnya mengenai hadis hasan. Sebelumnya kita sudah bahas tentang apa yang dimaksud dengan hadis hasan. Kemudian kita juga sudah bahas hadis hasan itu terbagi dua, ada namanya al-hasan lidzatihi, hadis hasan hasan pada hadis tersebut. Kemudian ada namanya hasan li ghairihi, hasan dikarenakan hadis yang lain. Dia nyampe tingkat hasan itu karena dukungan dari hadis yang lain, makanya dia menjadi tingkatan hadis hasan karena didukung oleh hadis yang lain. Tetapi kalau hadis hasan lidzatihi itu adalah memang hadisnya itu memang sudah tingkat hasan tanpa dukungan hadis yang lain. Al-hasan li ghairihi yani wa huwa ma 'arafahu at-Tirmidzi. Hasan li ghairihi sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, kullu haditsin yurwa la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadzib. Nah, jadi setiap hadis yang diriwayatkan la yakunu fi isnadihi man yuttahamu bil kadzib, tidak ada salah satu sanadnya pun, itu tidak ada satu sanad pun yang dituduh berdusta. Nah, tidak ada yang tertuduh berdusta dari sanadnya. Wala yakunu hadisan syaddan, dan hadis ini tidak hadis syad. Jadi hadis syad itu adalah, kita ulangi lagi apa yang dimaksud dengan hadis syad. Itu hadis yang dimana perawinya adalah thiqah, kemudian thiqah ini menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang lebih thiqah perawinya. Jadi perawi hadis tersebut, misalnya hadis A diriwayatkan oleh misalnya satu hadis, misalnya hadis pertama diriwayatkan oleh misalnya ada perawi misalnya namanya si A. Kemudian si A ini orang yang thiqah memang, tapi hadis yang diriwayatkannya itu menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh si B. Nah, menyelisihi, mungkin bertolak belakang atau bertentangan seperti itu. Nah, sementara si B ini lebih thiqah daripada si A, maka hadis si A ini namanya hadis syad. Kemudian wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik. Kemudian diriwayatkan dari jalan yang lain yang seperti hadis tersebut. Maksudnya hadis hasan li ghairihi ini hadis yang perawinya itu memang tidak terlalu thiqah, tapi dia tidak juga dituduh berdusta. Kemudian hadisnya juga tidak syad, kemudian didukung oleh hadis yang lain. Hadis yang mirip dengan sanad yang berbeda. Hadis yang sama mungkin, tapi dengan sanad yang berbeda. Fahuwa indana haditsun hasan. Maka ini namanya hadis hasan menurut Imam Tirmidzi. Wa asyara Ibnu Salah ila kalam Tirmidzi as-sabiq syarihan lahu faqala. Ibnu Salah mengisyaratkan mengenai perkataan Imam Tirmidzi ini, menjelaskan bahwa al hadisul ladzi la yakhlu rijalu isnadihi min masturin lam tatahaqqaq ahliyatuhu. Jadi menurut Imam Ibnu Salah, dia mengomentari perkataan Imam Tirmidzi, kemudian dia mengatakan yang dimaksud dengan hadis hasan menurut Imam Tirmidzi, kemudian dikomentarinya lagi definisi Imam Tirmidzi, maksudnya adalah hadis yang
tidak ada sanad-sanadnya itu min masturin lam tathaqqaq ahliyatuhu. Jadi tidak ada sanadnya yang mastur. Tidak ada yang sanadnya yang mastur. Maksudnya mastur di sini adalah tidak diketahui kesikohannya. Mastur itu tertutupi. Artinya dia belum jelas benar-benar sikoh atau tidak. Lam tatahaqqaq ahliyatuhu. Kemudian yang tidak memperjelas dia benar-benar ahli hadis gitu. Ghair annahu laisa mughaffalan katsiral khata' fi ma yarwihi. Akan tetapi dia juga bukan orang yang lalai, yang banyak salahnya terhadap apa yang diriwayatkannya. Seperti itu. Wala huwa muttahamun bil kadhibi fil hadis, dan dia juga perawinya, sanad-sanadnya itu tidak tertuduh berdusta dalam meriwayatkan hadis. Ai lam yadhhar minhu ta'ammudul kadhib fil hadits. Jadi maksudnya adalah dia perawi hadis hasan li ghairihi ini tidak kelihatan bahwa dia itu sengaja berbohong pada hadis tersebut, dalam meriwayatkan hadis tersebut. Wala sababun akhar mufassiq, dan tidak ada misalnya mungkin saja, artinya ada kemungkinan perawinya itu berdusta atau melakukan suatu maksiat, tapi tidak ada yang tahu gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan mastur. Jadi mastur itu tertutupi. Dia ini tertutupi dari istilahnya tertutupi dari orang lain bahwa dia itu apakah benar berbuat maksiat atau tidak, apakah benar dia berdusta atau tidak. Nah, jadi tidak ada yang tahu kalau dia misalnya berdusta. Kalau misalnya dia berdusta, artinya bisa saja dia itu memang orang yang jujur, bisa saja berdusta gitu. Artinya tidak ada yang menyaksikan bahwa dia itu pernah berdusta. Nah, ini namanya mastur. Ini namanya mastur, tertutupi dia. Kalau misalnya dia berbuat maksiat, tidak ada yang tahu. Maksudnya kalau misalnya, artinya tidak ada saksi gitu. Kalau seandainya, tapi artinya ada kemungkinan memang dia tidak melakukannya, tidak melakukan maksiat gitu. Atau kemungkinan juga dia tidak berbohong. Seperti itu. Kemudian wa yakunu matnul hadits ma'a dzalika qad urifa bi an ruya misluhu aw nahwuhu min wajhin akhar aw aktsar hatta i'tadada bi mutaba'ati man tabi'ahu rawiyahu ala mislihi. Jadi wa yakunu matnul hadits ma'a dzalika, matan hadisnya dengan demikian qad urifa bi an ruya misluhu. Jadi anggaplah misalnya kita jadikan perawinya itu bukan orang thiqah, tapi juga dia tidak tertuduh dengan perkataan dusta gitu. Dia tidak ada yang tahu kalau dia misal berdusta, tapi dia tidak terkenal kalau dia misalnya orang kuat hafalannya gitu, atau dia yang benar-benar jujur. Dia juga tidak ada yang memvonis dia bahwa dia orang jujur atau tidak gitu. Nah, ini namanya mastur. Nah, kemudian dengan orang yang seperti ini, karena dia tidak diketahui bahwa dia orang jujur atau orang pembohong, tidak ada yang tahu, akhirnya ketika dia meriwayatkan hadis, maka hadisnya adalah hasan. Tingkatannya bukan hasan li ghairihi. Nah, kemungkinan hadisnya lemah gitu. Nah, ketika orang seperti ini meriwayatkan hadis, bisa saja hadisnya ditolak menjadi lemah karena dia namanya mastur. Kemudian hadis yang diriwayatkan itu bisa meningkat menjadi hasan, tapi hasan li ghairi, karena ada hadis yang sama itu diriwayatkan oleh orang yang lain gitu. Hadis yang sama diriwayatkan oleh orang selain dia, seperti itu. Atau lebih, misalnya banyak. Artinya apa? Hadis itu dikuatkan dari beberapa jalan, seperti itu. Misalnya melalui ada satu hadis misalnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian hadis tersebut misalnya
didapat oleh Imam Tirmidzi melalui seorang guru, misalnya guru ini tidak terkenal bahwa dia thiqah atau tidak. Kemudian diriwayatkan juga hadis sama diterima oleh Imam Tirmidzi juga dari seorang yang juga mirip-mirip gitu. Maksudnya tidak terkenal lah apakah dia thiqah atau tidak. Nah, karena banyak yang meriwayatkan dari beberapa jalur, maka satu hadis itu bisa saling menguatkan gitu. Jadi maka dia naik menjadi hadis hasan. Au bima lahu min syahid, atau misalnya memang ada syahidnya, penguat yang lain. Wa huwa wurudu hadisin akhar binahwihi, atau hadis yang lain, bukan hadis yang sama, tapi hadis lain yang semakna dengan itu yang menguatkan gitu. Bahwa hadis ini adalah hasan, sudah bisa dianggap jadi hasan. Fayakhruju bidzalika an yakuna syaddan wa munkaran. Jadi ketika misalnya ada seorang perawi tadi mastur, dia istilahnya dia tidak jelas apakah dia benar jujur atau tidak. Dibilang jujur tidak ada juga saksi, dibilang pembohong juga tidak ada saksi gitu misalnya. Jadi tidak diketahui bahwa dia tuh benar-benar orang yang jujur atau pembohong. Akhirnya apa? Orang yang meriwayatkan seperti ini, kalau misalnya itu saja yang hadisnya yang diriwayatkannya, maka dia menjadi hadis mungkar. Artinya dhaif dong. Menjadi dhaif. Tidak diterima hadisnya. Nah, ketika hadis yang sama ini diriwayatkan oleh yang lain dan misalnya mirip dengan orang itu, artinya dia mastur juga sifatnya. Mastur itu tadi tidak ada saksi bahwa dia itu memang orang yang jujur atau tidak, atau pembohong. Jadi tidak bisa divonis dia jujur dan juga tidak bisa divonis dia pembohong. Akhirnya perawi-perawi ini saling menguatkan jadinya. Kemudian atau misalnya ada hadis yang mirip diriwayatkan oleh yang lain gitu, diriwayatkan oleh yang lain. Jadi makanya saling menguatkan dia. Makanya kalau misalnya hadis tersebut diriwayatkan oleh satu orang yang mastur namanya, maka hadis itu mungkar, artinya dhaif. Tapi ketika diriwayatkan oleh banyak orang dari berbagai jalur, maka menjadi hasan li ghairihi. Oke. Wa misaluhu, contohnya adalah ma rawahu Tirmidzi faqala haddatsana Ali bin Hasan al-Kufi. Contohnya adalah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan haddatsana Ali ibn al-Hasan al-Kufi. Qala haddatsana Abu Yahya Ismail ibn Ibrahim at-Taimi an Yazid ibn Abi Ziyad an Abdurrahman ibn Abi Layla an al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun 'alal muslimina an yaghtasilu yawmal jum'ah wal yamassa ahaduhum min tibi ahlihi fa in lam yajid fal ma'u lahu tibun. Jadi hadis ini, kewajiban seorang muslim adalah untuk mandi hari Jumat. Wal yamassa ahaduhum min tibi ahlihi, kemudian menggunakan parfum keluarganya. Fa in lam yajid, apabila dia tidak mendapatkan parfum, maka airlah yang menjadi parfumnya. Artinya dia menggunakan air pengganti parfum. Wa hadha haditsun dhaif. Ini adalah hadis dhaif. Kenapa? Li dha'fi Abi Yahya at-Taimi. Karena ada di situ salah satu perawinya adalah Abi Yahya at-Taimi. Nah, Abi Yahya at-Taimi ini adalah orang yang lemah. Walakin tabi'ahu Hushaim inda Tirmidzi aidan faqala haddatsana Ahmad ibn Mani' faqala حدثنا هشام عن يزيد ابن أبي زياد بهذا الإسناد نحوه حديث البراء حديث حسن ورواية هشام أحسن من رواية إسماعيل ابن إبراهيم التيمي وإسماعيل ابن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث. Jadi hadis yang kita bacakan contohnya tadi adalah hadis lemah. Nah, hadis lemah ini bisa meningkat, bisa bisa berubah, bisa naik levelnya menjadi hadis hasan. Kenapa? Karena ada penguatnya. Jadi tadi hadis lemah itu karena ada salah satu perawinya memang lemah.
li dha'fi Abi Yahya. Nama salah satu perawi adalah Abi Yahya At-Taimi, walakin taba'ahu Husaim. Akan tetapi Husaim mengikutinya dalam riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan haddatsana Ahmad ibnu Mani' faqala haddatsana Husaim an Yazid ibnu Abi Ziyad bihadzal isnad. Jadi sehingga apa? Hadis yang pertama tadi menjadi hadis hasan li ghairihi. Seperti itu. Kenapa? Karena riwayat yang lain ada nama Husaim. Husaim ini lebih bagus orangnya. Lebih bagus daripada Abi Yahya At-Taimi. Jadi kalau misalnya kita jelaskan di papan tulis, misalnya kita geser sini ya. Di situ ada hak, contohnya adalah hakun 'alal muslimin. Hakun 'alal muslimin. Perawinya dari Tirmidzi, dari Imam Tirmidzi, ya. Kemudian melalui Ali bin Hasan Al-Kufi dari bawah ya. Di sini misalnya Tirmidzi. Kemudian gurunya adalah Ali bin Hasan Al-Kufi. Kemudian Yahya bin Ismail, gurunya bin Ismail. Kemudian Abu Yahya Ismail bin Ibrahim, Abu Yahya bukan Ismail, Abu Yahya Ismail bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian Yazid ibnu Abi Ziyad, Yazid ibnu Abi Ziyad. Kemudian Abdurrahman ibn Abi Layla, Abdurrahman ibnu Abi Layla. Kemudian Al-Bara ibnu Azib, kemudian dari Nabi. Nah, hadisnya adalah hakun 'alal muslim an yaktasilu yaumal jum'ah. Kemudian salah satu perawinya ini adalah lemah, Abu Yahya At-Taimi. Abu Yahya At-Taimi Ibnu Ibrahim At-Taimi ini adalah lemah orangnya. Dhaif. Karena dia lemah, karena Abu Yahya ini lemah, maka hadis yang diriwayatkan tadi adalah dari Nabi itu adalah hakun 'al muslimin an yaghtasilu yaumul jum'ah, menjadi hadis dhaif jadinya. Karena salah satu perawinya adalah Abu Yahya ini dhaif. Nah, hadis ini meningkat dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Kenapa? Karena dari jalan yang lain. Dari jalan yang lain, yaitu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga berdasarkan perawi yang lain. Jadi dari Imam Tirmidzi, kemudian perawinya berikutnya gurunya adalah Ahmad ibnu Mani'. Ahmad ibnu Mani'. Kemudian haddatsana Husaim. Kemudian Yazid bin Ziyad, sama. Selanjutnya adalah dari sini. Jadi satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi melalui ini, gurunya Ali bin Hasan, kemudian melalui Abu Yahya, kemudian lanjut ke Yazid bin
Abi Ziyad, Abdurrahman, Al-Bara bin Azib, kemudian ke Nabi. Nah, hadis ini dihukumi kalau misalnya melalui jalur ini akan menjadi dhaif. Kenapa? Karena salah satu perawinya, Abu Yahya Ismail bin Ibrahim adalah dhaif. Nah, hadis ini menjadi hasan ketika Imam Tirmidzi itu meriwayatkan dari jalur yang berbeda, dari guru yang berbeda. Ini gurunya Ali bin Hasan, kemudian dari guru yang lain Ahmad bin Mani, kemudian bin Husaim, kemudian dari Husaim. Kemudian Husaim ini meriwayatkan dari sini, artinya tertutupi Abu Yahya ini. Dari sini, karena Husaim ini adalah tidak dhaif, maka hadis ini jadinya hasan. Hadisnya jadi hasan. Kalau seandainya ini artinya apa? Ketika Imam Tirmidzi memakai jalan yang ini, maka ini sudah tidak hadis dhaif lagi jadinya. Sudah tidak hadis dhaif lagi. Nah, artinya apa? Yang awalnya kalau misalnya dipakai jalur ini adalah dhaif karena ada pendukungnya dari sini, maka riwayat ini juga menjadi hasan. Riwayat ini juga menjadi hasan. Yang awalnya dhaif menjadi hasan. Menjadi hasan. Kenapa bisa hasan? Karena ada pendukungnya, penguatnya bahwa hadis yang diriwayatkan ini adalah hadis hasan, bukan hadis dhaif. Jadi makanya kalau tetap dipakai hadis ini, maka harus dinamakan hadis hasan li ghairihi. Hasan karena yang lain, karena jalur yang lain. Seperti itu. Makanya dinamakan hadis hasan li ghairihi. Atau misalnya mungkin misalnya ini hadisnya dhaif, kalau melalui jalur ini dhaif jadi hadisnya, tapi mungkin ada hadis yang lain dengan riwayat yang berbeda itu maknanya sama, maka ini juga bisa menjadi hadis hasan li ghairihi. Seperti itu. Oke? Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas adalah al-hadits ad-dhaif. ثم انتقل النادم إلى النوع الثالث من حيث اعتبار القبول والرد فقال النادم Imam Al-Baiquni mengatakan dalam mendumahnya, beliau setelah membahas tentang hadis hasan, kemudian beliau pindah ke jenis hadis yang ketiga, yaitu hadis ad-dhaif. Sebagaimana beliau mengatakan dalam mendumahnya, wa kullu ma'arrubatil hasan qasur fa huwa ad-dhaif wa huwa aqsaman katsur. Setiap yang di bawah level hasan maka itu adalah qasur. Maka itu adalah dhaif. Jadi kalau misalnya kurang dari levelnya hasan maka itu dhaif. Wa huwa aqsaman katsur, dan dhaif ini memiliki banyak macam-macam. Di antaranya adalah hadis mursal, munqati', mu'dal, mudallas, dan lain-lain. Wa qawluhu wa kullu ma ar-rutbatil hasan qasr ay kullu hadithin in hatta an rutbatil hadis al-hasan fahuwa bidzalika qad in hatta an rutbatil sahih kadzalika min babi aula. Jadi setiap hadis yang di bawah levelnya di bawah hadis hasan, maka itu secara otomatis juga di bawah level hadis sahih. Sudah otomatis. Kenapa? Karena sahih itu lebih tinggi. Kalau misalnya ditingkatkan hadis sahih, kemudian hasan, kemudian ad-dhaif. Nah, otomatis ya setiap hadis di bawah hadis hasan namanya dhaif. Apalagi secara otomatis hadis dhaif ini di bawah hadis sahih gitu, nggak mungkin di atasnya atau setara gitu. Oke. Jadi fahuwa dhaif, hadis itu adalah dhaif kalau di bawah hadis hasan. Ai fahuwa haddul hadis ad-dhaif. Ini adalah yang dimaksud dengan hadis dhaif.
Wa fil lughah, secara bahasa, huwal alilu was-saqimu didd sahih. Hadis dhaif adalah hadis yang berpenyakit, yang ada lemahnya, hadis yang lemah dan berpenyakit. Didd sahih, dan lawan dari adalah sehat. Jadi sahih itu bisa diartikan sehat atau baik, atau sakim atau sakit, tidak baik. Wa huwa aqsaman kasur, dan ini hadis dhaif ini memiliki banyak macam. Ai anna anwa'ahu katsiratun hasba ikhtilali syurutis sihah fil hadis. Jadi jenis-jenisnya banyak berdasarkan ketidaklengkapan dari syarat-syarat hadis sahih. Fa idza in kharama syartul ittisali مثلا نتج عن ذلك عدة أنواع منها المرسل والmunqati والمعضل والمدلس. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi hadis ittisal, syarat ittisal, ini kita hapus ya. Jadi misalnya, contohnya adalah hadis sahih itu syaratnya banyak, ada 5 kemarin kita sebutkan. Apabila misalnya syurut hadis sahih, al-hadis as-sahih, ada yang pertama kemarin adalah ittisalus sanad. Nah, apabila misalnya terputus sanadnya, ini bermacam-macam lagi namanya. Ada namanya mursal, kemudian ada namanya munqati', kemudian ada namanya maqtu', mu'dal, kemudian ada namanya mudallas. Nah, ada yang lain misalnya. Nah, kalau misalnya syarat kan ada kemarin ittisalus sanad, kemudian adamu syad, adamu sujud, kemudian adamu illah, kemudian al-adalah, kemudian ad-dhabtu. Nah, kalau misalnya di bagian ini aja ada masalah, maka itu ada macam-macamnya juga. Nah, ada macam, ada yang mursal, ada namanya munqati', ada namanya mu'dal, kemudian ada namanya mudallas. Wa hakadha fi baqiyatus syurut wa qasada an-nadim rahimahullah ta'ala umumul hadis al-mardud bi jami'i anwa'ihi. Jadi demikianlah pada syaratnya lah ini. Kalau misalnya ini kurang, apa namanya nanti gitu. Nanti akan kita bahas. Yang jelas semua hadis dhaif adalah hadis yang ditolak. Wa 'inda at-tahqiq najid anna hadzal hadd alladhi 'arafahu an-nadim rahimahullah ta'ala huna laysa jami'an mani'an faqad yadkhulu fi hadha at-ta'rif al-hadis al-hasan li ghairihi wa qad yadkhulu fihi al-hadits al-mawdu' fa innahu qad qasur an rutbatil hasan aidan. Jadi memang di sini dikomentari oleh syarih buku ini yang menjelaskan Mandhumah Baiquniyah ini, di mana beliau mengatakan ketika ditahqiq, dikoreksi lagi, beliau mendapatkan, penulis syarah ini mendapatkan bahwa definisi yang dibuat oleh Imam Al-Baiquni itu tidak mencakup. Kenapa? Faqad yadkhulu fi hadha at-ta'rif al-hadits al-hasan li ghairihi. Kenapa? Karena kalau seandainya hadis dhaif itu adalah di bawah hadis hasan, maka kalau misalnya hadis dhaif ini adalah setiap hadis yang posisinya di bawah hadis hasan, maka hadis hasan li ghairihi itu adalah di bawah hadis hasan gitu. Maka ini juga termasuk hadis dhaif seharusnya kalau misalnya menurut syarihnya di sini.
Artinya apa? Ketika Imam Al-Baiquni mengatakan semua hadis hadis dhaif adalah semua hadis yang di bawah hadis hasan. Artinya kalau misalnya mursal, munqati, maudhul dan seterusnya itulah hadis dhaif karena di bawah hasan. Nah, seharusnya hadis hasan li ghairihi ini adalah hadis dhaif juga. Padahal dia bukan hadis dhaif karena ada penguat. Seharusnya kayak gitu. Itu komentarnya. Jadi dia tidak setuju dengan apa yang didefinisikan oleh Imam Al-Baiquni, yaitu Dr. Yusuf bin Jaudah Yasin Ad-Dawadi. Dia tidak setuju dengan definisi yang disebutkan oleh Imam Al-Baiquni. Karena tidak semua di bawah hasan itu adalah hadis dhaif. Kemudian وقد يدخل فيه الحديث الموضوع فإنه قد قصر عن رتبة الحسن أيضا. Nah, dia juga mengatakan kalau misalnya hadis dhaif itu adalah setiap yang di bawah hasan, berarti hadis maudhu' juga termasuk dong gitu. Wal haditsul maudhu' majzum bi annahu laysa min hadis Rasulullah. Karena hadis maudhu' ini justru tidak di sini posisinya. Ini di luar hadis gitu, hadis maudhu'. Misalnya di luar kotak ini anggaplah bagian-bagian hadis, tapi hadis maudhu' itu tidak membahas ini di luar hadis yang kita bahas. Kenapa? Kalau hadis yang ini masih bisa disandarkan kepada Nabi gitu. Tapi kalau ini tidak boleh hadis maudhu' ini. Artinya di luar ini seharusnya. Gitu. Walakin ad-dha'if fihi ihtimalu an yakuna min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kenapa di komentarinya hadis maudhu' itu hadis dhaif, hadis maudhu' bukanlah termasuk setiap artinya bukan ketika dikatakan adalah hadis dhaif adalah semua hadis yang di bawah hadis hasan gitu. Nah, beliau beralasan kalau hadis dhaif ini ada kemungkinan ini adalah perkataan Nabi gitu. Tapi kalau hadis maudhu' ini bukan perkataan Nabi sama sekali gitu. Nah, artinya dibuat-buat orang. Jadi tidak bisa dikategorikan hadis yang dibahas di sini. Kemudian waqad afrada an-nadim nafsahu lil hadits al-mawdu'i ta'rifan khasan fi akhir al-mandumah. Sebenarnya Imam Al-Baiquni itu mendefinisikan hadis maudhu' itu tersendiri di akhir nanti pelajaran kita. Maksudnya di akhir mandumahnya. Mendefinisikan definisi tersendiri pada akhir mandumah. Wal aula an yaqula, beliau ini mengatakan syarih ini Syekh Yusuf ini mengatakan, Dr. Yusuf ini mengatakan sebaiknya beliau yang Baiquni itu mengatakan katanya wa kullu ma'an syartil qabuli in kharam. Nah, setiap yang tidak memenuhi syarat diterima, syarat hadis yang diterima itu adalah in kharam. Ay anna kulli haditsin lam tatawaffar fihi ahadu syurutil qabul al-madhkurah fi haddi as-sahih wal hasan kana huwa al-hadits ad-dha'if. Jadi maksudnya adalah setiap hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya hadis sebagaimana syarat diterima hadis hasan dan hadis sahih, maka hadis itu adalah hadis dhaif. Artinya bukan di bawah, bukan berdasarkan level gitu. Bukan berdasarkan level, tapi setiap hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan syarat hadis hasan, maka itu adalah hadis dhaif. Jadi tidak memenuhi syarat, bukan di bawah level gitu, di bawah tingkatan. Wa hadha haddun yudkhilu jami' al-ajnas tahta mustalah al-dhaif wa yukhriju ma laysa minha. Nah, kalau misalnya dikatakan seperti ini, setiap hadis yang tidak memenuhi syarat hadis qabul yang diterima, maka itu hadis dhaif. Ini bisa mencakup semua jenis hadis dhaif. Kemudian wa khulasatu dzalika anna ta'rifa al-hadis ad-dhaif huwa ma lam yatawaffar fihi ahad syurutil qabul al-madhkurah fi haddi as-sahih wal hasan. Nah, seperti itu. Jadi
Ringkasannya di sini disebutkan hadis dhaif adalah malam yatawaffar fihi syurutu ahadu syurut al-qabul al-madhkurah fi ta'rifi as-sahih wal hasan. Jadi hadis dhaif adalah, kesimpulannya hadis dhaif adalah setiap hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat diterima hadis, yaitu hadis yang diterima itu adalah yang bisa menjadi dalil adalah hadis sahih dan hadis hasan, yang dua ini. Kalau hadis sahih ini syaratnya ada 5. Artinya apa? Kalau misalnya tidak memenuhi ini, maka itu adalah hadis dhaif. Hadis hasan, hadis dhaif yang memiliki jalur yang lain, seperti contoh yang tadi kita sebutkan, hakun 'alal muslimi an yaftasilu, itu diriwayatkan oleh salah satu perawi yang lemah, yaitu Abu Yahya. Kemudian ternyata ada perawi yang lain bisa menutupi kelemahannya, yaitu namanya Husyam, dan Husyam ini adalah tidak lemah. Akhirnya hadis Abu Yahya itu yang awalnya lemah, dhaif, menjadi hasan li ghairihi. Jadi kalau misalnya tidak ada Husyam yang mendukung atau yang menutupi kelemahan Abu Yahya tadi, maka itu tetap pada posisi awalnya menjadi dhaif, seperti itu. Wa misaluhu ma akhrajahu Abu Daud fi Sunan. Contohnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Min tariqati Makhul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul maktubatu wajibatun khalfa kulli muslim baran kana aw fajiran wa in amila al-kaba'ir. Jadi hadis ini adalah hadis dhaif. As-salatul maktubah wajibatun khalfa kulli muslim baran kana aw fajiran. Wa in amila al-kaba'ir. Hadis ini adalah hadis dhaif. Kenapa? Intafa fihi syartul ittisal. Karena tidak memenuhi salah satu syarat bersambungnya. Tidak memenuhi salah satu syarat diterima hadis, yaitu tidak bersambung hadisnya. Terputus. Wa huwa munqati'. Yaitu hadis ini munqati'. Baina Makhulin wa Abi Hurairah. Di antara Makhul dan Abi Hurairah. Jadi kenapa? Nanti akan dijelaskan dari mana kita tahu bahwa ini adalah hadis dhaif. Ya tentunya dari penelitian para ahli hadis. Contoh misalnya tadi adalah di sini ya. Makhul an Abi Hurairah. Makhul an Abi Hurairah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam, as-salatul maktubah wajibah terusnya wajibah kullu muslim baran kana aw fajiran. Nah, dari mana kita hadis ini adalah hadis dhaif? Karena dari makhul ini. Kenapa? Di sini penjelasan adalah munqati' baina Makhul wa Abi Hurairah. Di antara Makhul ini dan Abi Hurairah ada yang terputus, satu orang. Dari mana kita tahu? Yaitu wasababu anna Makhulan hadza wa huwa Abu Abdullah Asy-Syami lam yasma' min ahadin min as-sahabah illa thalathah laysa minhu Abu Hurairah. Jadi kenapa? Karena Makhul ini tidak pernah mendengarkan hadis dari Abu Hurairah gitu. Tidak pernah
mendengarkan hadis langsung dari Abu Hurairah. Dia memang pernah mendengarkan hadis dari sahabat yang lain, hanya cuma 3 orang, yaitu Wasilah bin Al-Asqa wa Anas bin Malik. Jadi dari cuma dari 3 orang ini, Wasilah Ibnu Al-Asqa, kemudian Anas bin Malik, Ibnu Malik, kemudian satu lagi adalah Abi Hindi Ad-Dar, Abu Hind Ad-Dari. Nah, selain 3 sahabat ini, Makhul ini tidak pernah mendengarkan hadis dari sahabat. Artinya Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, Makhul ini tidak pernah mendengarkan hadis. Makanya seharusnya ada di antara Abu Hurairah dan Makhul ini 1 orang. Kalau ada 1 orang lagi, ada kemungkinan hadisnya menjadi sahih atau hadis hasan. Nah, karena terputus, maka hadis as-salatul maktubah wajibatun khalfa kulli muslim kana muslimin baron kana aw fajiran. Maka hadis ini hukumnya jadi hadis dhaif. Seperti itu. Karena ini tadi ada yang terputus. Oke. Jadi perlu diperhatikan bahwa dari mana kita tahu satu hadis itu dhaif atau tidak? Tentunya dari para penelitian ahli hadis. Jadi misalnya di sini sendiri mengatakan wasababu anna Makhfulan hada wa huwa Abu Abdullah Asy-Syami. Nama asli Makhful ini adalah Abu Abdullah Asy-Syami. Lam yasma', tidak pernah mendengar min ahadin minas sahabah, tidak pernah mendengarkan hadis itu dari sahabat illa salasatun, kecuali dari 3 orang sahabat, yaitu Wasilah bin Asqa, Anas bin Malik, Abu Hind Ad-Dari. Laisa minhum Abu Hurairah, tidak ada dia, bukan Abu Hurairah, tidak ada di antara mereka Abu Hurairah. Jadi kesimpulan dia tidak pernah mendengarkan hadis dari Abu Hurairah. Waqad nassa 'ala salasatil imam At-Tirmidzi, waqad nassa 'ala salasati al-Imam At-Tirmidzi fi Sunan faqala. Jadi dari mana kita tahu bahwa ini adalah terputus? Karena Imam Tirmidzi menyatakan bahwa Makhul ini hanya mendengarkan dari 3 orang ini saja. Yaitu Imam Tirmidzi mengatakan dalam sunannya, wa Makhulun qad sami'a min Wasilah Ibn Al-Asqa. Makhul itu memang pernah mendengar dari Wasilah Ibn Al-Asqa, wa Anas bin Malik, Abi Hindin Ad-Dari, dan dari Abu Hind Ad-Dari, wa yuqalu innahum lam yasma' min ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min haula'i thalatha. Dan dikatakan bahwa Makhul ini tidak pernah mendengar hadis lain, hadis dari Nabi SAW, mendengar hadis dari sahabat Nabi SAW, kecuali dari 3 orang tadi. Wa Makhul Asy-Syami yukna Abu Abdullah wa kana 'abdan ba'diqa. Namanya adalah Abu Abdullah Asy-Syami. Kunyahnya adalah Abu Abdullah Asy-Syami. Beliau sebelumnya adalah budak, kemudian dimerdekakan. Oke. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang al-haditsul marfu' wal mauquf wal maqtu'. Apa yang dimaksud dengan hadis marfu'? Kemudian apa yang dimaksud dengan mauquf? Kemudian apa yang dimaksud dengan maqtu'? ثم تكلم الناظم عن القسم الثاني من أقسام الحديث وهو باعتبار من أسند إليه. Kemudian Imam Al-Baquli berbicara tentang jenis kedua dari pembagian hadis, ditinjau dari kepada siapa hadis tersebut disandarkan, diperoleh. Ai idhafatul kalam ila qailihi, yaitu menyandarkan satu perkataan kepada pembicaranya atau yang mengatakan. Artinya ditinjau dari siapa yang
dari siapa didapatkan hadis tersebut. Wal fi'lu ila fa'ilihi. Kemudian apa misalnya dari siapa perbuatan itu diketahui, siapa pelakunya. Kalau misalnya dia berbentuk perkataan, siapa yang mengatakan? Kalau misalnya dia perbuatan, siapa yang mengatakan? Wa qala wa ma udifa lin nabil marfu'u wa ma tabi'in huwal maqtu'u. Jadi setiap hadis yang disandarkan kepada nabi, maka itu hukumnya marfu'. Marfu' artinya terangkat, artinya sampai kepada nabi. Ai wa ma udifa lin nabil marfu' kullu ma udifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw fi'lihi aw iqrarihi aw sifatihi min sifatihi khalqiyatan kanat aw khuluqiyan fa huwa hadd al hadith al marfu'. fa huwa la yansabu liman duna an nabi sallallahu alaihi wasallam bal yantahi li rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'rif an nabi hadd al sahih, hadd al hadith. Jadi yang dimaksud dengan marfu adalah setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berbentuk perkataan, nanti akan kita berikan contoh-contoh apa hadis itu yang berbentuk perkataan, au fi'lihi atau perbuatan Nabi, yang berbuat perbuatan Nabi, au iqrarihi berbentuk persetujuan Nabi, perbuatan sahabat atau perkataan sahabat tapi disetujui oleh Nabi. Kemudian au sifatin min sifatihi atau satu hadis yang berisi tentang sifat Nabi, menjelaskan sifat-sifat Nabi khalqiyah, baik itu berbentuk fisik kan, au khuluqiyah atau berbentuk adab, etika, tingkah dan seterusnya, perbuatan. Bahwa haddal hadis marfu', dan inilah yang dimaksud dengan hadis marfu'. Bahwa la yansabu liman duna nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika misalnya kita menyebutkan satu sifat Nabi, persetujuan Nabi, maka hadis itu harus disandarkan kepada Nabi, bukan kepada selain Nabi, yaitu kepada sahabat atau tabi'in gitu. Bal yantahi li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi harus disandarkan kepada Nabi itu sendiri. Kalau memang misalnya rambut Nabi seperti ini, perawakan Nabi seperti ini, bicara Nabi seperti ini, Nabi dulu berbuat seperti ini, nah, maka itu memang harus disebutkan nabinya gitu. Nggak boleh ini dijadikan pengganti. Misalnya ketika Nabi melakukan benar-benar melakukan seperti itu, kita ganti misalnya dari menjadi ini sahabat melakukan ini gitu. Kemudian wa ta'rif nadim hadd sahih, hadd al hadis. Jadi nadim itu mendefinisikan hadis marfu itu adalah, yaitu hadis definisi dari hadis sendiri. Wal marfu' bi itlaqin yani sawa'un rafa'ahu as-sahabi aw ghayruhu, fa masalan idza qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadha haditsun marfu' min qibal as-sahabi, wa idza qala az-Zuhri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadha haditsun marfu' min qibal at-tabi'in. Jadi perlu kita jelaskan bahwa pendapat antara Imam Baiquni dengan syarih di sini Syekh Dr. Yusuf ini sedikit berbeda gitu. Kalau misalnya kalau Imam Baiquni mengatakan yang dimaksud dengan hadis marfu adalah setiap apa saja yang disandarkan kepada Nabi, maka itu adalah hadis marfu. Sementara Dr. Yusuf ini mengatakan hadis marfu tidak seperti itu. Imam Baiquni mengatakan al-marfu' menurut Imam Baiquni dalam nazamnya wa ma udifa lin nabi fa huwa wa ma udifa lin nabi, sifat Nabi baik secara fisik maupun secara adab, itu adalah yang dimaksud dengan hadis marfu menurut Imam Baiquni. Sementara menurut Syekh Dr. Yusuf bin Jaudah ini, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan hadis marfu adalah ketika misalnya para sahabat mengatakan
Misalnya contohnya adalah qala Abu Hurairah, qala Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW. Ini adalah perkataan Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, maka ini yang dinamakan hadis marfu. Marfu sahabi namanya. Karena Abu Hurairah adalah sahabi. Ketika misalnya perkataan Rasulullah SAW. Nah, ketika misalnya qala Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, maka ini namanya marfu karena Abu Hurairah langsung menyatakan hadis Nabi SAW. Ini yang pertama, namanya marfu' sahabi. Kemudian ada namanya marfu' at-tabi'i. Itu misalnya qala Zuhri, qala Zuhri, qala Rasulullah SAW, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika misalnya ini adalah namanya marfu' at-tabi'i. Jadi Imam Az-Zuhri ini padahal dia bukan sahabat, tapi dia meriwayatkan satu hadis langsung kepada Nabi, maka dia menyandarkan kepada Nabi. Maka ini yang dimaksud dengan marfu' tabi'i. Kemudian apabila misalnya contoh yang lain, misalnya yang ketiga, atba'ut tabi'i. Misalnya qala Syu'aib ibnu Abi Hamzah, qala Syu'aib ibnu Abi Hamzah, qala Rasulullah SAW, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika misalnya salah seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah SAW, ini adalah tabi'in, maka ini namanya marfu' atba' tabi'i. Seperti itu. Tadi beda definisi dari marfu' menurut Imam Baiquni dengan penjelasan yang sebenarnya. Oke. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena waktu sudah habis. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memahami pelajaran hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan